lagi di channel Gerai Umi Akhtar. Nah, kali ini Umi ingin berbagi tips cara membuka bimbingan belajar rumahan di teras rumah. Nah, kali ini kita memang dengan low budget, tidak membutuhkan biaya yang besar karena dia masih ala rumahan. So, ikuti terus channel Gerai Umi Akhtar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Gerai Umi Akhtar. Nah, inilah dia penampakan terakhir dari Windows Genius. Nah, ini meja pendaftarannya. Nah, di sini Umi ingin berbagi tips cara membuka bimbel rumahan bagi ibu-ibu rumah yang memang aktivitasnya hanya di rumah saja, tidak bisa keluar kayak gitu. Karena saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi kita ibu rumah tangga itu juga berkarir, tetapi kita berkarir di rumah kayak gitu. Nah, di sini Umi akan membagikan tips kenapa Umi mendirikan rumah belajar Genius ini, dan yang sebelumnya Umi juga sudah mendirikan bimbel Umi, bimbel atmosfer namanya, itu Umi join sama teman. Nah, sekarang Umi berdiri sendiri, dimana Umi mendirikan bimbel ini di teras rumah Umi. Jadi hanya berbekal teras yang panjangnya sekitar 8 meter, itu Umi sulap menjadi 2 ruangan. Oke, nah beberapa tips yang ingin Umi bagikan cara membuka bimbel rumahan, diantaranya yang pertama, kita harus punya niat dan tekad yang kuat. Nah, dimana di sini niat kita itu apa sih kayak gitu? Kenapa kita harus membuka bimbel kayak gitu? Kenapa? Sehingga dengan adanya niat kita akan menjadi lebih semangat dalam mengerjakan bimbel yang kita buat kayak gitu. Nah, yang kedua, kita harus rinci apa saja keperluan yang akan kita perlukan. Kita rinci keperluan tersebut beserta biaya yang kita butuhkan. Kita harus mencukupi perlengkapan kita itu dengan budget yang kita punya. Dimana di sini awalnya Umi hanya budget yang Umi siapkan dari sisa hasil belanja mingguan yang Umi kumpulkan. Pertama, Umi buat penyekat ruangan. Penyekat ruangan itu Umi buat sendiri. Itu dibuatin sama Pak Su ya, bukan Umi yang buat, Pak Su yang buat. Nah, itu kita hanya membutuhkan papan triplek. Papan triplek itu satu buahnya Umi beli 80.000 kayak gitu. Dan untuk tiang-tiangnya itu kita beli juga pakai kayu atau papan juga, itu boleh terserah. Nah, itu Umi hanya modal waktu itu 200.000. Selesailah 3 pembatas ruangan Umi. Jadi tidak terlalu ribet kayak gitu. Dan untuk papan tulisnya itu Umi buat juga sendiri, tidak Umi beli, karena kalau dibeli itu lumayan mahal ya. Jadi Umi beli papan mika atau kayu mikanya itu sekitar 121 satu buah, dan itu kita bagi menjadi 3. Selesailah 3 papan tulis kita. Jadi simple, nggak ribet.
itu Umi buat persiapannya agak jauh sehingga tidak terlalu mepet dan itu membutuhkan biaya yang besar kayak gitu. Nah, setelah itu Umi kumpulkan lagi uangnya beberapa minggu setelah itu atau beberapa bulan. Nah, itu Umi beli kursi. Kursi itu Umi beli bekas, jadi tidak terlalu mahal. Nah, itu Umi beli bekas, satunya itu harganya 50.000. Umi dapat yang murah ya, nggak tahu lah di sana kayak gimana berapa harganya. Dan di situ Umi beli kursinya harganya 50.000 satu. Umi pesanlah 10, sekitar uangnya itu 500.000. Nah, jadi itu Umi kumpulkan 1 bulan selanjutnya. Jadi memang jauh-jauh hari kita memang udah persiapkan budget kita untuk membuka bimbel itu kayak gimana. Kalau langsung segini uangnya, misalnya butuh agak 5 juta, nah itu kan kita nggak punya uang sebanyak itu ya. Nah, jadi kita angsur-angsur sehingga uang kita itu nggak terasa keluarnya. Oke, tips yang ketiga itu kita harus memiliki administrasi yang lengkap. Nah, dimana di sini kalau Umi yang lebih utamanya ya, yang pertama kayak gimana administrasi keuangan Umi. Keuangannya itu memang dibuat secara rinci. Nah, terus kayak biodata siswa semuanya, marketing Umi itu Umi buat administrasinya itu secara bagus. Dimana di sini Umi juga menggunakan brosur, itu Umi cetak sekitar 150.000 satu rim. Nah, satu rim itu Umi bagi 3 sehingga dapat 1.500 satu kali cetak dengan harga 150.000. Jadi lumayan murah ya di tempat Umi untuk percetakannya. Nah, selanjutnya tips yang keempat itu Umi orangnya nggak neko-neko ya, kita harus langsung action ini yang perlu. Percuma niat udah, plan rincian yang jelas udah, planning kita jelas, biaya kita udah ada, tapi kita nggak action juga ya nggak bakalan berdiri juga ya bimbel kita kayak gitu. Nah, jadi action itu Umi memang langsung Umi kerjakan kayak gitu. Jadi kalau Umi udah punya planning, rasanya planningnya itu udah mantap, udah didiskusikan dengan Pak Su, maka ya langsung kita kerjakan. Jangan tunggu waktu, jangan tunggu besok kayak gitu. Karena kalau udah tunggu besok itu nggak bakalan tercapai kayak gitu apa yang kita impikan. Nah, jadi Umi langsung action, langsung pergi ke percetakan setelah tahu apa nama bimbel kita, berapa rincian biaya untuk biaya lesnya. Nanti Umi fotokan juga tentang biaya Umi, spanduk Umi kayak gimana, brosur Umi kayak gimana, kayak gitu. Nanti Umi fotokan juga, Umi sertakan nanti ya di video ini. Nah, jadi Umi langsung ke percetakan untuk mencetak spanduk dan mencetak brosur. Itu diangsur-angsur uangnya juga ya, kayak gitu. Jadi setelah spanduk dan brosurnya itu tercetak, kita akan semakin lebih bertekad untuk membangun bimbel kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah semuanya selesai, bimbel kita udah selesai ya. Nah, kita harus marketing kita harus jalan. Awal pertama Umi mendirikan bimbel itu adalah 2019 semester pertama. Jadi tahun ajaran 2019-2020 ya. Nah, awal semester itu Umi kalau nggak salah aktar itu masih usia 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, itu Umi pergi bagiin brosur sama Pak Su sepulang sekolah siswa ke sekolah-sekolah SD di dekat sini ya. Nah, itu ingat Umi aktar Umi titip ke tetangga. Nah, jadi Umi pergi bagiin brosur ke sekolah. Disitulah marketing Umi. Dimana kalau kita nggak bagiin brosur awal kita mendirikan bimbel, orang nggak akan tahu kayak gimana bimbel kita. Jadi Umi bagikan brosur pas mereka pulang sekolah. Nah, di situ Umi marketingnya, Umi bagikan juga di sekitar rumah. Umi cerita-cerita, oh Umi mau bangun bimbel kayak gitu. Nah, disitulah Umi mulai marketingnya. Jadi marketing kita itu harus pintar-pintar kita ngomongnya, pintar-pintar kita mencari peluang. Nah, awal semester kemarin siswa Umi itu udah nyampe 44 orang. Jadi lumayan banyak lah ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang dengan penghasilan segitu, ditambah juga dengan penghasilan Pak Su ya lumayan banyak kayak gitu. Oke, itu dia berbagai tips dari Umi. Yang pertama, kita harus punya niat dan tekad yang kuat. Yang kedua, kita harus memiliki target yang jelas atau marketingnya harus bagus, rincian biaya, dan apa aja perlengkapan yang kita butuhkan. Dan yang paling penting bagi Umi itu adalah action. Karena Umi orangnya nggak terlalu terstruktur, harus ini enggak. Umi orangnya punya. Oke, nanti Umi rincikan biaya yang Umi butuhkan pas awal membuka bimbel itu, mulai dari spanduk, meja, kursi, karpet, semuanya itu dengan low budget banget ya. Itu Umi nggak nyampe habis 1 juta untuk semuanya. Jadi
lumayan bisa lah bagi ibu rumah tangga yang berkarir di rumah itu bisa membuka bimbel rumahan kayak gitu. Ya, pas belajar di bimbel.